pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hilman, spesialis radiologi, subspesialis radiologi intervensi konsultan. Saya sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya sebagai dosen FK Unpad telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah di bidang pengajaran. Adapun materi kuliah yang saya berikan pada saat ini adalah tentang radiologi intervensi Indonesia dan perkembangannya pada saat ini. Adapun beberapa hal penting di materi kuliah ini adalah perkembangan radiologi intervensi di Indonesia pada saat ini, juga hal-hal yang baiknya untuk pasien dan teman sejawat sekalian. Mungkin itu yang akan saya berikan pada saat ini dan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya Dr. Hilman, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi, akan menjelaskan tentang radiologi intervensi dan perkembangannya pada saat ini di Indonesia. Kita mulai dari slide berikutnya. Apa itu namanya radiologi intervensi? Radiologi intervensi adalah suatu subspesialis dari radiologi yang menggunakan prosedur lebih invasif, bisa dengan untuk diagnosis, juga bisa terapi. Nah, alat-alatnya bisa dari USG, CT scan, MRI, dan terakhir fluoroskopi. Di sini sejarah singkatnya akan saya jelaskan siapa tahun 1953 ini teknik memasukkan jarum puncture ke kateter ke arteri, dan dikenal dengan Bapak Sven Ivar Seldinger, atau kita kenal dengan teknik Seldinger. Nanti kita bisa praktekkan teknik Seldinger ini. Dan ini juga ada nih Bapak Charles Theodore, ini sebagai bapak dari intervensi. Kenapa? Karena dia memperkenalkan radiologi intervensi pada tahun 63 dengan teknik-tekniknya, juga dengan hasil-hasilnya ada percutaneous angioplasti, endovascular stent, sampai ke balon kateter. Oke. Contoh pasien stroke, ada stroke sebelah kanan, stroke perdarahan, ini juga stroke infark atau ischemic stroke. Kalau perdarahan jelas terjadi perdarahan karena pecahnya pembuluh darah, bisa karena apa? Karena ada aneurism atau bentuk dari vaskularnya kelainan. Kalau ischemic stroke karena apa? Sumbatan, betul. Karena sumbatan paling sering, bisa karena dari jantung, bisa dari karotis, dari manapun. Ini contoh kasusnya. Saya nyalakan dulu. Oke, umur 60 tahun, laki-laki dengan hemiplegia sebelah kanan, onsetnya 2 jam. Terlihat apa kira-kira? Hanya gambaran hyperdance, tanpa adanya gambaran hypodance, hypoattenuation atau hypodance di sebelah bagian di parenkim otaknya. Kita nggak ketemu apa-apa. Tapi 2 jam masih masuk ke masa apa? Golden period yang akut, ya. Nah, begitu kita prolong MTT dengan normal cerebrovaskularnya, ternyata dari perfusinya terjadi hipoperfusi dengan gambaran large ischemic dari penumbra. Terus kita rencanakan apa kira-kira? Rencanakan tindakan trombektomi. Kita ambil sumbatannya dengan harapan trombusnya terambil, vaskulernya ke belakangnya juga lebih baik lagi. Ya, ini hasilnya. Oke. Dan itu clotnya. Clot walaupun kecil, tapi kalau nyumbat di pembuluh darah, efeknya ya terjadi infark. Oke. Ini gambaran vaskuler yang lainnya, ada aneurism cerebral, ada aneurism. Kalau dulu kita lakukan namanya clipping. Clipping dilakukan oleh bedah vaskuler atau bedah saraf, dilakukan penjepitan di sini ya. Hanya sekarang minimal invasif dengan mengisi daerah aneurism ini atau pembuluh darah yang menonjol ini dengan coil atau sumbatan untuk cari embolisasinya. Ini ada video lagi. Sebentar. Nah, ini
jalur masuknya dari arteri femoralis ke aorta, kita ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran 3D dari angiografi. Ini gambaran kelainannya. Oke. Ini suatu aneurism. Kita lakukan coil atau embolisasi dengan coil, ya. Nah, ini simulasinya mikrokateter, kita arahkan ke sana, kita lakukan pengisian aneurism itu dengan coil. Oke. Untuk harapannya terjadi trombus dan menghindari terjadinya rupture atau pecah pembuluh darah terutama di daerah kepala. Oke. Ini cerebral venous thrombosis atau tersumbatnya atau tidak lancarnya pembuluh darah balik dari kepala balik ke jantung. Oke. Itu paling sering terjadi pada saat ini, banyak di daerah venanya yang tersumbat. Nah, gambaran atau tanda gejalanya paling sering sakit kepala. Hampir 50% pasien-pasien yang terjadi sakit kepala ternyata gangguan pembuluh darah pas baliknya. Jadi logikanya gini, 1 liter ke atas harus baliknya 1 liter. Begitu kembali ternyata sinusnya tertutup sebelah kiri atau sebelah kanan, mungkin masih ada sisa, dan ini akan menyebabkan nyeri kepala, nyeri leher, sampai terakhir ada tinnitus, vertigo, sampai seizure, sampai kejang. Siapa aja pasien-pasiennya? Paling banyak yang penelitian saya ada namanya ibu-ibu. Ibu-ibu karena pemakaian obat KB, hormonal, betul. Itu paling sering. Laki-laki juga sering. Tapi biasanya kalau laki-laki pas akhir bulan biasanya sakit pusingnya. Itu kalau lagi sakit. Ini gambaran normalnya. Normalnya venanya kanan kiri harusnya normal. Ini lebih besar, yang kiri lebih kecil. Setelah diterapi, diameternya membaik. Oke. Pre-treatmentnya sebelah sana. Oke, kita lihat pembuluh darah baliknya yang kanan ada, yang kiri nggak ada. Setelah itu saya treatment. Alhamdulillah terjadi perbaikan dan terbuka dua-duanya. Sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, boleh. Ini. Oke, ini. Nah, gambaran kelainan lainnya adalah arteri vena malformation. Normalnya arteri akan bertemu vena dengan penghubungnya adalah kapilari. Begitu AVM nggak ada kapilarinya, ya. Jadi dari arteri langsung ke vena akan menyebabkan gambaran nidus atau pembuluh darah yang kapiler-kapilirnya lebih kayak kusut. Nah, itu dia, kayak benang kusut, jadi gambarannya nidus. Apa yang diterapinya? Kita tutup. Efeknya apa, dok? Nggak apa-apa, nggak masalah. Masih banyak arteri lain atau vena lain yang akan mensuplai dan juga mengakomodir. Ini contoh juga gambar video, kalau nggak salah. Ini gambaran suatu arteri vena yang normal. Begitu dia nanti ada satu gambaran arteri vena malformation, gambaran nidus, ya. Ini gambaran nidus. Efeknya apa? Paling sering apa? Pecah. Kalau pecah, nah itu akan bahaya dan bisa jadi perdarahan. Oke, kita lakukan tindakan embolisasi. Sama masuknya lewat arteri femoralis, kita ke atas sampai ke target. Gua pakai makrokateter dulu. Setelah yang sampai kecil sini, yang biru ini udah mikrokateter, kita isi. Embolannya apa aja? Mulai dari yang cairan, mulai yang mekanik, juga yang sifatnya campuran mekanik dan cairan. Oke, harapannya yang lain masih bisa mengakomodir, ini aman. Yang penting nggak pecah. Oke. Perkembangan lain untuk radiologi intervensi adalah transarterial kemoembolisasi. Apa? Kira-kira ada yang tahu?
pemberian obat untuk kemoterapi, terutama langsung ke sel kansernya, betul. Jadi ini contohnya adalah di CA liver. Selama ini kita kemoterapi obatnya di sini semua, oke? Atau misalnya mau radiasi langsung dari tubuh. Yang disayangkan obat-obatan itu nggak semuanya langsung nempel ke target sel. Nah, itu yang bahayanya. Sedangkan cara kita dengan transkateter arterial embolisasi, kateter kita diantar sampai ke sel tumornya, sel kankernya. Begitu udah di depan pintu yang baru kita berikan obatnya. Jadi sedikit banget yang akan kerusak dan juga obat yang terpapar ke tempat lain pun sedikit. Ini contoh obat-obatannya, ada lipiodol buat sebagai penghantar juga. Ini obat-obatan penghantar juga. Nanti obat-obatan apa kemo apa aja yang kalian tahu? Doxorubicin, cisplatin, banyak ya. Salah. Oke. Prosedurnya. Ada yang pernah ikut? Nah, ini kita scan dulu, kita diagnostik dulu dengan CT, MRI, kita lihat mana targetnya. Gitu, ini ada targetnya. Oke. Kita lihat juga vaskularnya. Ada arteri hepatika, vena portanya. Nah, ini udah tindakan DSA-nya. Kita lihat arteri yang masuknya dan yang keluarnya, karena kita harus memperhatikan jangan sampai terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Pemberian obatnya setelah itu, nah ini pakai mikrokateter yang ujung kecil ini sampai ke targetnya di sebelah sini. Nah, setelah pemberian akan memberikan gambaran, biasanya ada warna lebih gelap atau obat-obatan itu akan tertangkap oleh gambaran fluoroskopi. Ya, dilakukan berapa kali? Diulang berapa kali? 4 siklus. Misalnya bulan ini pertama, kapan diulang lagi? Ada yang tahu? 4 minggu, 4 sampai 6 minggu kita ulang lagi. Sampai 3 kali tindakan pertama. 1 set pertama baru kita lakukan CT scan ulang dulu, baru dilakukan tinjauan dulu apakah dilanjutkan dengan obat ini atau diganti. Oke. Nah, ini sebelum dan sesudahnya. Ini ada PTBD, nanti mungkin ini akan dijelaskan oleh Dr. Epi. Sama, intinya percutaneous transbiliary drainase. Dia akan mengeluarkan cairan biliari, bila berlebih dia akan dikeluarkan, dan untuk mengurangi kadar bilirubin yang berlebih di tubuh dengan tidak merusak bagian-bagian lain. Oke, ini juvenile angiofibrom nasofaring. Teman-teman kita dari THT sering kirim sebelum dilakukan tindakan operasi. Kenapa? Dia termasuk jenis massa vaskuler yang bila dioperasi akan memberikan perdarahan yang tinggi. Nah, kita lakukan embolisasi. Ini contohnya gambaran hipervaskularisasi pada DSA. Ini juga pada CT scan-nya lebih hiperintens. Di cerebral angiografi lainnya. Nah, ini tindakan minimal invasif dari radiologi intervensi, embolisasi prostat. Ya, mungkin bapak-bapak, nah mungkin udah ada yang prostat belum? Nah, kalau ada boleh diembolisasi. Untuk ibu-ibu, mioma uteri, udah kalau ada miom boleh. Atau CCF yang kena trauma. Terus juga embolisasi preoperasi. Itu dia. Oke, jadi suatu radiologi intervensi itu semuanya bisa tercakup, mulai dari penanganan nyeri, onkologi, neuro, fertility, nefrologi, kardiak, dan vein. Jadi semuanya bisa kita kerjakan bersama teman sejawat lainnya, dan juga untuk pasien jadi lebih baik dan hasilnya lebih maksimal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan, boleh ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau saya tanya? Ayo, pilih mana? Mau bertanya?
Ini mah nggak usah dilihat. Ini saya itu pada zaman dulu masih muda. Oke. Embolisasi prostat sama, tujuannya untuk embol, untuk menutup semua embol. Jadi tindakan intervensi itu mulai dari membuka seperti tadi, trombektomi ya, atau dengan angioplasti dia pelebaran pembuluh darah dengan pakai balon. Kalau embolisasi nutup, intinya gitu, nutup. Jadi mau prostat lo gitu, misalnya udah gede, daripada dioperasi pakai tube, lebih baik pakai embolisasi. Kenapa? Tube banyak resikonya, sering terjadi kerusakan saraf. Menghasilkan apa? Tidak bisanya terjadi ereksi, bahaya kan? Nah itu dia. Perempuan juga embolisasi miom uteri, banyak yang operasi miom sering terjadi komplikasi. Kita bisa embolisasi dengan arteri yang masih nyangkut di miomnya, bisa kita embolisasi. Itu. Baik, ada mau bertanya nggak? Silakan. Nah, ini boleh tahu lah saya kira-kira. Nih, arteri apa nih yang memegang ke daerah hidung? Siapa yang tahu? Ayo. Arteri mana? Ada dua nih. Ada dua yang dari kepala ya, arteri karotis. Karotis komunis dulu, oke? Dibagi dua, karotis eksterna dan interna. Untuk memegang daerah hidung, karotis apa? Eksterna, oke. Eksternanya ini dari pinggir. Kira-kira eksterna ini ngambilnya kemana nih? Maxillaris, good, oke. Oke, ini gambaran dari PTBD. Gambaran PTBD. Ini kira-kira apa? Hah? Gallbladder. Ini gambaran ductus biliaris intrahepatal dan ekstrahepatal. Ini tiba-tiba kira-kira ada sumbatan. Oke, itu yang akan mungkin nantinya dioperasi atau apa, tapi kita akan keluarkan cairannya dulu. Keluarkan cairannya dulu biar nggak kuning pasiennya. Oke. Apalagi ini PTBD sama Tace. Tace tadi berapa kali diulang? Oke, 4 sampai 6. Balikin lagi sama gue nih ya. Apa? Arteri apa saja yang pegang peranan penting di liver? Feedingnya. Arteri apa aja? Arteri ada dua arteri besar yang mengurus liver. Bukan arteri deh, pembuluh darahnya. Apa? Ya. Arteri hepatika dengan vena porta. Tuh, awas jangan lupa. Ini gambaran itu. Baik, ada lagi pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Ini dia. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya lagi, boleh di email ke saya atau nanti bertemu di kesempatan lain untuk bertanya. Kalau mungkin masih ragu-ragu atau masih bingung, terima kasih. Saya tutup acara kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.